Bagaimana perkembangan pencarian korban hilang pasca banjir di Tapanuli Selatan? Kita tergabung dengan jurnalis Transmedia Ridwan Anggara. Selamat siang Ridwan, bagaimana proses pencarian korban hingga saat ini? Apakah sudah ada tambahan korban dari total 27 korban di salah satu desa di sana? Baik Dea dan pemirsa, dapat saya sampaikan korban meninggal dunia yang diterima oleh pihak puskesmas saat ini berjumlah 45 orang. Sedangkan korban yang mengalami luka-luka baik luka berat maupun luka ringan itu ada 230 orang. Dan 19 orang yang dinyatakan meninggal dunia tersebut dikebumikan atau dikuburkan secara massal mengingat tempat atau kamar jenazah yang tidak memungkinkan ya. Dan hingga saat ini petugas Basarnas Kabupaten Mandailing Natal masih terus melakukan pencarian hingga ke aliran sungai ya. Dan hingga sore kemarin Basarnas Mandailing Natal menyebut mereka menerima 30 laporan 30 orang hilang, yaitu warga desa Aigaroga yang merupakan desa terparah pada bencana banjir bandang yang terjadi di Tapanuli Selatan ini dia. Ya, Ridwan, tepatnya Anda berada di wilayah mana? Di sini kan tertulis bahwa Anda di Tapanuli Selatan, tapi di wilayah mana tepatnya dan bagaimana situasi terkini di sana? Saat ini saya sedang berada di Desa Batang Toru, saya ulangi di Kecamatan Batang Toru, tepatnya di Puskesmas Batang Toru dia. Situasi di sini saat ini kita bersyukur Puskesmas sudah mulai sepi, sejumlah korban sudah dibawa atau dipindahkan ke tempat pengungsian dia, dan ada beberapa orang lagi memang yang masih dirawat oleh petugas Puskesmas. Namun sampai saat ini di lapangan petugas maupun relawan masih terus bekerja untuk membersihkan puing-puing sisa material banjir maupun bongkahan-bongkahan kayu yang terbawa arus air kemarin dia. Dan hingga saat ini alat berat masih terus berdatangan, bantuan juga masih terus berdatangan dia, mengingat banyaknya jumlah pengungsi yang masyarakat yang mengungsi pada saat banjir bandang terjadi dia. Kami menerima laporan bahwa sedikitnya 2.500 orang masyarakat atau korban berada di lokasi pengungsian dia. Ya, Ridwan, kalau Anda tadi menjelaskan bahwa bantuan terus datang, artinya akses jalan darat ini sudah bisa ditembus ya? Hingga saat ini akses darat dari Tapanuli Selatan menuju Tapanuli Tengah atau Kota Sibolga memang masih terputus dia. Namun pihak TNI, Polri dan pemerintah setempat telah membangun seperti jembatan darurat menggunakan batang kayu besar agar masyarakat yang menjadi korban terisolir di beberapa desa yang berada di perbatasan Tapanuli Selatan dengan Tapanuli Tengah dan Sibolga bisa untuk mengambil bahan makanan ke Kabupaten Tapanuli Selatan. Kemarin kami sempat berbincang-bincang dengan salah satu korban terisolir. Dia dan keluarganya harus berjalan kurang lebih 10 km dia untuk mengambil sembako atau kebutuhan mereka selama berada di lokasi yang dianggap terisolir tersebut dia. Ya, Ridwan, begitu luar biasa perjuangan saudara-saudara kita yang ada di sana untuk mengambil bahan makanan. Bagaimana dengan persediaan obat? Karena kalau Anda tadi menjelaskan sedang melaporkan atau melakukan reportase begitu di fasilitas kesehatan di sana. Seperti apa persediaan obat? Apakah sudah cukup? Kemarin memang sempat ada kendala dari pihak puskesmas sendiri, yaitu terkendala di obat-obatan dia. Namun setelah akses jalan menuju ke Batang Toru ini dibuka dari timbunan-timbunan atau material longsor kemarin yang sempat menutup jalan, sehingga hari ini obat-obatan sudah mulai terpenuhi dia. Bagaimana dengan air bersih? Kan sedang dilakukan pembersihan lumpur. Saya lihat cukup tinggi ya lumpurnya dan juga ada banyak potongan-potongan kayu di sana. Bagaimana dengan air bersih untuk warga minum, mandi begitu ya untuk kebutuhan MCK dan juga pembersihan lumpur? Memang di beberapa titik pengungsian pihak pemerintah itu menyediakan seperti tempat air bersih atau MCK dia. Namun
saya lihat kemarin di lokasi masyarakat atau korban yang hendak bersih-bersih rumah begitu harus mendatangkan air dari luar lokasi bencana tersebut atau tepatnya dari Desa Batang Toru. Tapi saya belum mengetahui secara pasti apakah air itu diambil gratis ataupun berbayar dia. Baik, terima kasih laporan Ridwan Anggara dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara terkait update terkini di sana. Selamat bertugas kembali, hati-hati.